Puji syukur kepada Allah, oleh karena kasih-Nya kita boleh dipersatukan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan dengar firman Tuhan yang menjadi panggilan beribadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 34, ayat kedua sampai dengan yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah Bapak Ibu, kita boleh mengambil saat teduh, menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk seminggu lagi yang Kau tambahkan di dalam hidup kami, dan kami bersyukur ya Tuhan di Advent yang kedua ini kami kembali bisa hadir untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Bapa, tatkala kami menoleh ke belakang sepanjang minggu yang sudah kami lakukan, ampunilah kami Tuhan jika dengan mulut kami memperkatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Ampuni kami jika dengan pikiran yang sama kami merenungkan firman Tuhan, tapi dengan pikiran yang sama mungkin kami memikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa jika kami menyembah Engkau dan mengangkat tangan kami, tapi dengan tangan yang sama kami melakukan dosa. Selidiki hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau berfirman, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah sangat menghendaki dan Engkau menghendaki kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Karena itu Tuhan, koreksi hati kami, koreksi pikiran kami, koreksi perilaku kami, supaya kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat untuk hidup di dalam firman Tuhan dan kebenaran. Kami serahkan setiap kami yang datang pada pagi ini, apapun motivasi kami, biarlah Engkau yang akan mengoreksinya ya Tuhan, supaya hanya satu motivasi kami, yaitu datang untuk beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan,
bila Tuhan hadir dan memberkati. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Allah yang maha tinggi. Karena Allah begitu baik kepada kita. Dia datang dan lahir ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita boleh memuliakan Dia, Yesus Raja Damai. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Marilah kita melanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama.
Allah kita adalah Raja yang maha besar. Mari kita menyanyikan dengan penuh bersyukur kepadanya karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia pandu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Soleman Tanjung. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Raja Sorga. Tuhan rela meninggalkan kemuliaannya, turun ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Kiranya kita boleh hidup kudus dan kita boleh menyembah Dia selamanya. Yesus penebus dosa. Dialah yang penuh kasih, Yesus lahir bagi kita, turun dari surga mulia, bawa terang bagi dunia, balungan jadi tatanya, Raja surga kasih yang sempurna, menebus dosa manusia. Yesus penebus dosa, pengorbanannya nyata, kasihnya mengalir selamanya, beri hidup dan harapan bagi umat manusia. Mari sembah Sang Juru Selamat. Di malam yang penuh kasih, Yesus lahir bagi kita, turun dari surga mulia, bawa terang bagi dunia, balungan jadi tatanya, Raja surga merendah,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Di Advent yang kedua ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang terakhir pada tahun ini. Kami sadar bahwa hidup kami belumlah sempurna ya Tuhan. Bahkan jauh daripada sempurna. Dosa-dosa mengikat hidup kami. Dan kerap kali kami lebih banyak jatuh daripada menang. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya firman Tuhan pada siang hari ini menguatkan kami, menopang kami, dan menegur setiap kami. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Dan hamba berdoa jika ada kuasa kegelapan yang merongrong, hamba ikat dan hancurkan dalam nama-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan duduk dulu ya, coba salami sebelahnya ya. Nah, 1 orang 10 dah. Ya, coba biar bisa kenal ya. Kalau ada yang wajahnya saudara tidak tahu, mungkin bisa kenalan ya. Oke, yang sudah 10 boleh duduk. Yang bohong jangan duduk. Oke, shalom saudara. Pada minggu ini kita bersyukur memasuki Advent yang kedua. Advent artinya adalah minggu penantian atau menunggu gitu ya. Dan di sebelah kanan saya sudah ada pohon Natal sebagai simbol Natal. Dan kerap kali dalam nuansa Natal kita diingatkan untuk meriset hidup kita ya, untuk meriset kembali apa yang selama ini kita sudah lakukan, apakah sudah on the right track gitu ya. Nah oleh karena itu pada pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu terlahir untuk menebus dosa ya. Saya mengajak saudara membaca Yesaya 53. Yesaya 53 kita akan membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6 bersama-sama. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Kalau sudah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas mengenai di Advent yang pertama, yaitu Kejadian pasal 3 ya, yaitu mengenai kegagalan manusia. Ya, kegagalan manusia dalam Kejadian 3 berbicara mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Saya mau tanya, waktu kejatuhan itu siapa yang duluan bikin jatuh? Adam apa Hawa? Wes aku tak mulai ya wes. Saya bertanya, tolong dijawab. Waktu jatuh dalam dosa, itu Adam atau Hawa yang jatuh dalam dosa? Sudah baca Alkitab sama-sama? Ingat waktu Hawa digoda oleh siapa? Iblis. Di manakah Adam? Kalau sudah baca Alkitab baik-baik, Adam beside her. Berarti dia di mana? Sampingnya. Ya. Jadi kalau kita membaca bahwa kejatuhan manusia, jangan melulu ngomong, oh itu perempuan tuh. Makanya perempuan tuh hati-hati, rawan jatuh dalam dosa. Padahal kita lupa, waktu Adam itu atau Hawa itu jatuh dalam dosa, Adam tuh ada di sebelahnya. Hawa jatuh dalam dosa, Adam tuh ada di sebelahnya. Artinya, kadangkala dosa itu selalu ada persekongkolan.
Karena diam itu tandanya setuju. Ya, diam itu artinya setuju. Itulah kenapa saudara, minggu ini kita akan melanjutkan kalau kejatuhan itu sudah terjadi, so what? Ya, makanya di dalam bagian ini adalah nubuatan mengenai Mesaya atau Mesias yang akan hadir itu. Itulah kenapa pagi ini kita membahas mengenai terlahir untuk menebus dosa ya. Tapi saya akan mulai dengan ini saudara ya. Beberapa waktu yang lalu Indonesia dan sampai sekarang masih berduka ya. Ada sebuah kejadian yang luar biasa dan keluar biasaan ini bukan karena masalah banjirnya, bukan karena musibahnya, tapi yang menarik adalah karena di baliknya saudara ya. Apa yang terjadi? Dari beberapa podcast yang saya dengar dan berita yang beredar, ada satu fakta yang mengerikan saudara. Dikatakan bahwa 3 provinsi yang mengalami bencana ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, izin untuk penebangan pohonnya, izin untuk HPH-nya itu ya, itu sebenarnya sudah lama ditiadakan gitu ya. Tapi bulan Oktober kemarin tiba-tiba diaktifkan kembali dan setelah itu terjadi penebangan yang membabi buta dan dikatakan sampai habis gundul. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, bukan itu saja. Kalau orang itu nebang untuk keuntungan sendiri dan tidak merugikan orang lain, itu no problem. Tapi yang terjadi adalah saudara, lewat ini lalu terjadi musibah. Dan dikatakan kerugian material dan non material itu kira-kira material saja ini ya, 68 triliun akibat banjir. Jadi bukan dihitung hutan yang dirugikan itu, tapi masyarakat yang berdampak itu kira-kira 68 triliun saudara. Dan bukan itu saja, dikatakan ada 867 orang yang dikabarkan meninggal. Dan yang mengerikan ada 500 lebih yang dinyatakan hilang. Saya mau tanya, hilang itu sama dengan apa? Kalau saudara melihat videonya itu mengerikan saudara ya. Kalau musibah air datang, orang masih bisa nyelam kemudian keluar lagi. Tapi yang terjadi ini adalah musibah lumpur bercampur dengan tanah, bercampur dengan air. Dan ketika itu musibah datang, maka itu seperti orang dikubur hidup-hidup dan tidak bisa punya kesempatan untuk keluar. Dan tidak heran ada desa yang hilang dalam sekejap. Ada bahkan dikatakan sebuah video yang membuat saya begitu sedih. Ada seorang bapak yang kemudian sedang mengais tumpukan tanah. Dan di situ dia mengatakan, aku sedang mencari istri dan anakku. Kenapa saudara? Dia tahu bahwa itu rumahnya. Di situ tempat dia tinggal. Tapi ketika dia datang sudah rata dengan tanah dan seluruh keluarganya habis dalam sekejap. Lalu timbul pertanyaan, ini salah siapa? Banyak orang kemudian, salah ini, salah ini, salah ini. Bahkan ada seorang menteri yang membuat saya muak sekali saudara. Di tengah-tengah orang sedang kesusahan, dia bisa acting membawa sekarung beras 5 kilo itu loh ya. Untuk menunjukkan bahwa dia itu berbuat sesuatu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, akar dari segala sesuatu karena apa saudara? Serakah. Keserakahan inilah yang kemudian menjadi akar dari segala sesuatunya dan membuat orang kemudian jatuh di dalam dosa. Itulah kenapa saudara masalah dari semua bencana ini adalah karena orang sudah berbuat dosa dan kemudian dosa itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan ini mengerikan saudara ya. Dan ini yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu apa? Bahwa dosa itu memberi dampak yang luar biasa. Dan itulah kenapa kita membutuhkan juru selamat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa saya kasih judul di atasnya, The World Need Jesus ya. Ada amin? Atau saudara yang membutuhkan Yesus? Di momen Natal ini, banyak orang hatinya sekarang kosong. Anda menghias Natal, dekorasi bagus. Tapi mungkin hatimu seperti palungan yang sedang kosong. Atau hatimu sedang berada dalam sebuah persimpangan
Dan saudara mungkin di dalam keraguan ketika mengikut Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi ini untuk Anda. Kenapa saudara? Karena kalau kita berbicara mengenai kegagalan manusia dan kejatuhan manusia dalam dosa, maka akar dari segala sesuatu adalah cinta akan uang. Ketika orang cinta akan uang, kemudian dia menghalalkan segala sesuatu dan bencana itu terjadi. Dan ketika bencana itu terjadi, dikatakan manusia kemudian menjadi orang yang egois, tidak peduli dengan orang lain, tidak punya empati, dan yang paling parah, bergembira di atas penderitaan orang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah lingkungan di mana kita berada. Dan ini mengerikan, saudara. Itulah kenapa saudara, ini sudah dinubuatkan jauh hari, 700 tahun sebelum kelahiran Mesias itu. Nabi Yesaya memberikan satu nubuatan yang luar biasa. Dikatakan apa saudara? Di sini dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Nabi Yesaya melihat dan mempunyai suatu visi yang Tuhan kasih, bahwa di kemudian hari permasalahan dosa ini akan bisa ditangani hanya dengan satu solusi, yaitu apa? Ketika juru selamat itu datang ke dunia. Dan kita tahu dalam sejarah bagaimana Tuhan mengutus nabi-nabinya dan nabinya ditolak. Tuhan mengutus raja-raja dan rajanya juga ditolak. Dan terakhir kemudian Allah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dan apa yang terjadi dengan anak Tuhan atau anak Allah itu? Dia pun disalibkan. Itulah kejahatan manusia. Manusia yang penuh dengan dosa, kemudian matanya tertutup dari kebenaran dan tidak bisa melihat kebenaran itu. Itulah kenapa saudara, kita kadang-kala heran ya, kalau kita mau mengajak orang ke gereja tidak mudah. Kenapa? Karena lebih mudah ngajak orang ke mall atau bioskop daripada ke gereja. Ada amin? Ada amin? Karena itu fakta. Dewasa ini orang lebih memilih gereja yang ramai, heboh, yang benar-benar entertain, kalau bisa gelap, kemudian tiba-tiba dari bawah muncul pembicaranya. Kemudian yang terjadi adalah kemudian Alkitab itu ada suara, ya, eko yang menarik sekali. Kemudian ada malaikat yang kemudian menari-nari. Wah, saudara akan tiap minggu datang. Kenapa? Bukan dengar firman, tapi lihat apa? Malaikatnya, karena cantik-cantik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah dunia sekarang. Dan dosa semakin parah, sehingga yang terjadi adalah bahwa manusia bukan lagi fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena sekarang manusia diajarkan untuk apa? Terfokus pada dirinya untuk menjadi orang yang hanya memikirkan dirinya. Nah, itulah kenapa saudara, Injil itu dibutuhkan. Dan inilah kenapa kita belajar dari bagian ini, bahwa sebenarnya Yesaya ingin mengatakan satu hal yang paling penting, yaitu apa saudara? Penderitaan, kesengsaraan yang nantinya akan dijalani oleh satu figur yang namanya Yesus Kristus ini adalah satu figur yang kemudian tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat lebih mendetail ayat demi ayat ya. Kalau saudara melihat dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan dikatakan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, ayat 4 ini menekankan bahwa hamba yang menderita itu, yang ditujukan kepada Yesus Kristus, dikatakan dia melakukan itu bukan karena kesalahannya. Jadi Yesus menderita, Yesus ketika berada di atas kayu salib, ketika dia berseri, Eli Eli lama sabachthani, ya. Dan ketika sudah terjadi penggenapan, dia berkata, sudah genap atau tetelestai, sudah berakhir. Nah saudara, dia melakukan itu bukan karena dia bersalah, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia melakukan sebuah pelanggaran, tapi dia lakukan itu demi manusia, atau lebih spesifiknya adalah demi saudara dan saya. Allah telah memilih kita dalam kekekalannya.
Bahkan Mazmur mengatakan dari dalam kandungan Dia telah memilih kita. Dia telah menenun kita dari dalam kandungan. Itulah kenapa saudara, waktu kita membaca bagian ini, banyak orang kemudian mengasumsikan, oh dia menderita karena dia berdosa. Bukan saudara. Dan ini dia menderita demi untuk menyelamatkan orang lain. Nah saudara, ini tidak ada dalam ajaran agama manapun ya. Yaitu apa? Bahwa ada satu figur yang namanya Yesus, yang kemudian tidak memikirkan dirinya sendiri, dan yang kemudian lahir hanya untuk disalibkan, untuk menebus dosa manusia. Dan ini tidak ada dalam figur lain saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, inilah yang membedakan dia, juru selamat itu. Nah, dan dalam ayat yang keempat ini ingin mengatakan dia tidak berdosa. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima di situ dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ayat 5 ini menjelaskan apa maksud daripada penderitaan itu. Ketika dia bela-belain, kan kita tahu ya, dalam peristiwa Natal ada satu istilah namanya kenosis ya. Kenosis artinya mengosongkan diri. Jadi Allah itu mengambil rupa sebagai manusia, dan ketika dia menjelma ya, di dalam kita baca Yohanes pasal 1 khususnya, dan Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, enho kai logos ya, pada mulanya adalah firman. Dan di ayat 14 dikatakan dia turun ke dalam dunia, dia berada di tengah-tengah manusia, dan dia adalah firman itu. Dan firman itu dikatakan melalui Yesus Kristus, dia bukan saja menjelma menjadi manusia, dikatakan dia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dan yang menarik adalah saudara, dia kemudian menggantikan kita untuk mengalami sebuah hukuman. Dan ini digambarkan di dalam bagian ini sebagai sebuah gambaran bahwa Yesus ingin, atau nubuatan ingin mengatakan, kita tidak sanggup mencapai Tuhan. Kita sudah terbukti banyak pelanggaran dan dosa. Bahkan dikatakan orang Yahudi ya, kalau saudara mempelajari, orang Yahudi itu punya 613 hukum ya. Jadi dari 10 perintah Allah kemudian dijabarkan lagi menjadi 613 hukum. Dan yang menarik adalah saudara, melanggar satu hukum berarti engkau mengulang lagi dari nol begitu ya. Dan mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang menarik adalah saudara, mereka berharap dengan melakukan Taurat itu kemudian mereka kemudian bisa mencapai ya yang namanya surga begitu ya, mencapai sebuah kemuliaan. Dan kita tahu bahwa manusia tidak mungkin akan bisa sempurna. Hari ini orang bisa baik, besok belum tentu. Lusanya lagi belum tentu. Makanya tidak heran kalau saudara tiba-tiba ketemu ada bahkan orang Kristen pun kadang baik, kadang tidak baik begitu ya. Ada amin tidak saudara? Jangan lihat ke sebelah nanti tersinggung. Lihat ke depan ya. Kadangkala orang Kristen yang giat melayani, itu pun bisa demikian. Kenapa? Karena kita masih ada darah dan daging. Kita masih penuh dengan kelemahan. Makanya Tuhan Yesus seolah-olah ingin mengatakan, sudahlah, kamu tidak akan bisa. Saya jadi ingat film Dylan itu ya. Rindu itu menderita. Jangan, aku saja. Ya, film Dylan itu loh ya. Halo, tidak connect ya? Oh iya. Kangen itu berat, cukup aku saja. Penantian itu panjang dan lama, kamu tidak akan kuat, cukup aku saja. Jadi saya mau katakan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tahu manusia tidak mungkin akan mencapai surga. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak mungkin akan menjadi sempurna. Makanya dia mau datang ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya engkau dan aku bisa mendapatkan keselamatan. Supaya apa? Supaya engkau dan aku mendapatkan keselamatan. Bukan saja selamat, tapi dikatakan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi banyak orang sekarang tidak memikirkan hal ini. Jujur ya, kita lebih banyak, apalagi yang pengusaha ya, lebih banyak baca nota daripada baca Mazmur, betul? Ada amin? Lebih banyak lihat Cian daripada lihat Alkitab, ada amin? Lebih banyak dengar omelan pekerja, protesnya pekerja dari pendengar lagu rohani.
Saya pernah satu kali nunut mobilnya jemaat, bukan jemaat di tempat ini, di planet Mars ya. Jadi satu kali saya nunut mobilnya, kaget saya saudara. Waktu dari kejauhan saya dengar lagu heavy metal ya. Waktu saya masuk, langsung lagunya suci, suci, suci. Lagu KPK keluar. Itu mirip dengan ada seorang ayai, saya telepon. Halo, selamat pagi. Ini siapa? Oh, saya mau cari ini, saya sebut namanya. Ini siapa? Saya penginjil Soleman. Oh, shalom Pak. Sepersekian, switch. Makanya orang percaya itu ada tombol banyak di belakangnya ya. Di hari Minggu mulai jam 6, tombol ke gereja di switch. Dipintas orang, puji Tuhan. Tapi kalau tombol itu sudah berakhir nanti pulang gereja jam 2, itu tombol nyala lagi, dipintas orang. Kurang ajar lo ya. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan, saya mau katakan, kita ini tidak baik. Firman Tuhan ingin katakan, kita ini penuh dengan dosa. Kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu kadang baik, kadang tidak baik. Itulah kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Supaya apa? Cukup dia yang diremukkan, cukup dia yang terluka, cukup dia yang disalibkan. Dan engkau tidak mengalami itu. Kurang apa lagi saudara? Tapi kerap kali we are take it for granted ya. Sama dengan anak kita, kalau sudah terlalu enak, kita masak, sudah belanja pagi-pagi, kita masak enak-enak. Terus anak kita ngomong gini, ayam lagi, ikan lagi, ikan lagi. Saya mau tanya ibu-ibu, apa respon Anda? Pengen tak sembeli nih anak, betul tak? Kita udah setengah mati. Samalah ya, istri masak sudah. Saya masih ingat dulu waktu pertama menikah belum ada anak. Istri masak. Kemudian saya sampai di rumah, lalu saya mengatakan, tadi saya sudah makan di luar. Waduh. Istri langsung mukanya berubah gitu ya. Kenapa? Karena dia pagi sudah masak, sudah belanja, sudah siapin. Waktu kita diajak makan, kita bilang, aku baru makan di Cak-Har tadi. Waduh. Berarti ada yang lebih daripada apa yang dia sediakan gitu ya. Nah saudara, oleh karena itu dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan, kita tidak mampu untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6, kita itu seperti domba yang tersesat. Kita seperti domba yang tersesat. Satu kali ketika membahas domba yang tersesat ini, dosen saya ya, pendeta John Lim almarhum, dia mengatakan demikian. Domba itu lugu katanya. Apa itu lugu? Lugu itu definisinya adalah mendekati bodoh. Jadi sedikit lagi sudah bodoh itu ya. Nah, jadi kalau Anda dibilang lugu jangan mau loh ya. Karena definisi lugu artinya sedikit lagi Anda disebut bodoh begitu ya. Nah, kenapa domba ini dikatakan sedikit lagi bodoh? Karena memang domba ini ya sangat tergantung kepada yang di depannya. Yang memimpin. Contoh misalkan ya, kalau gembala yang baik ketika di depan ada lubang ya, biasanya dia akan memutari lubang supaya yang di belakang ngikuti itu memutari. Kenapa? Karena domba itu dia tidak sepintar yang kita pikir ya. Kalau gembala itu tidak pintar, dia loncat lubang itu. Apa yang terjadi dengan pengikut di belakangnya? Itu akan terjadi, mereka akan numpuk di lubang itu, jatuh gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak pintar. Kenapa Tuhan menggunakan itu sebagai ilustrasi untuk menggambarkan umatnya? Karena sebenarnya kita juga demikian saudara. Sepintar-pintarnya manusia, kita kadang-kala jatuh di lubang yang sama. Karena ada pepatah mengatakan, keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Tapi permisi tanya saudara, maaf sekali. Waktu sebentar lagi nanti akan tutup tahun tanggal 31. Waktu kita evaluasi. Saya jamin 1000%. Yang kita tulis itu mirip dengan tahun sebelumnya. Dan apa yang kita impikan tahun lalu, itu pasti tidak tergenapi. Contoh, resolusi 2025. Nomor 1, menjadi kurus. Dan itu hanya bertahan sebelum Imlek, betul?
Setelah Imlek kemudian apa? Itu sudah bubar. Ada seorang ibu-ibu pernah satu kali dia punya resolusi menjadi sabar di 31 Desember. Baru tanggal 10 Januari sudah marah-marah. Ya, dan anaknya bilang, "Oh, sudah melanggar ya." Dia bilang, "Enggak apa-apa, melanggar-melanggarlah," gitu ya. Artinya apa, Saudara? Kita ini lemah. Kita penuh dengan perubahan dinamika. Itulah kenapa, Saudara, kita diibaratkan seperti domba yang tersesat ya. Dan ini merangkum kondisi manusia pada umumnya, yaitu apa, Saudara? Allah tahu bahwa manusia ini tidak akan sanggup, dan kemudian Tuhan itu kemudian menjadi pengganti, substitusi ya. Nah, hal ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita ya. Ada sepasang anak kembar ya. Dari kecil dididik oleh ibunya dengan penuh kasih. Yang satu menjadi seorang polisi, tapi yang satu karena pergaulan dia nakal dan kemudian menjadi penjahat. Singkat cerita, yang jadi polisi ini kemudian karirnya bagus, dari mawar kemudian bintang begitu ya pangkatnya. Dan yang menarik adalah, Saudara, adiknya ini di dalam dunia kriminal juga dari mawar ke bintang gitu ya. Jadi menjadi level yang tinggi. Suatu hari adiknya ketangkap, lalu kemudian sudah divonis akan dijatuhkan hukuman mati. Tapi malam sebelum hukuman itu dilaksanakan, mamanya nangis. "Aduh, anakku besok akan dihukum. Aku kangen anakku. Aku pingin dia kembali." Nah, kokonya dengar mamanya nangis dan kangen kepada adiknya yang akan dihukum itu. Lalu kokonya diam-diam pergi ke penjara. Kemudian kokonya ketemu sama adiknya yang di dalam sel itu dan berkata, "Adikku, mama sedang kangen sama kamu. Dan kayaknya mama itu sayang sama kamu. Oke, sekarang kamu keluar, kita ganti baju, kamu pakai bajuku, aku pakai bajumu." Dan kemudian dia menggantikan adiknya untuk dihukum keesokan harinya. Nah, Saudara, substitusi, menggantikan, itu seperti demikian. Kristus tahu bahwa manusia ini dalam kejatuhannya, dia tidak akan bisa mencari Tuhan. Karena pada dasarnya manusia adalah ada dosa yang kemudian membuat dia tidak perlu diajari, dia sudah pintar melakukan dosa. Dan kemudian sifat dosa itu selalu menjauhkan diri dari kebenaran. Itulah kenapa hati-hati, Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita berada di muka bumi ini, kita jangan sampai terhanyut jauh, kemudian kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sedang jauh dari Tuhan. Saya ambil contoh ya, satu kali saya ikut sebuah seminar namanya IDMC ya. Pembicaranya seorang pendeta dari Singapura namanya Pastor Edmund Chan ya. Dia menceritakan ketika dia masih muda, dia bilang dia itu masuk di dalam army ya, dari tentaranya Singapura. Satu kali ada ujian untuk kenaikan begitu ya. Dan kemudian mereka di-drop di perairan, kemudian dengan titik dan koordinat tertentu mereka harus kumpul di salah satu pulau. Dan menurut ceritanya dia, mereka berkumpul dan mereka sudah mengkalkulasi, tapi yang aneh adalah titik koordinat itu berubah gitu ya. Artinya mereka tidak sadar bahwa mereka itu terbawa arus. Bukan makin dekat kepada titik koordinat, tapi makin jauh. Dan kemudian akhirnya trenernya menyadari itu, kemudian menyusul dan membawa mereka kembali. Poin saya adalah, Saudara, kalau kita sadar kita jatuh dalam dosa dan kita bangkit dan kita kembali kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang parah adalah, Saudara, kita sadar kita berbuat dosa, kita tahu kita berbuat dosa, tapi kita enjoy di dalam dosa itu. Dan lebih parah lagi, kita membenci orang yang menegur dosa itu. Saudara ingat, Anda punya anak. Anak itu learning by seeing, learning by doing. Sehingga yang terjadi adalah dia melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya kompromi dengan dosa, maka anaknya juga kalikan 2, pangkat 2. Ya, biasanya anak itu dipangkatkan 2. Kenapa? Karena itu adalah karyamu. Ya, makanya ketika engkau lihat anakmu dan kau mengatakan, "Anakku kok elek ya?" Ya berarti kamu elek. Ya, karena itu hasil karyamu. Kalau kamu lihat sifat anakmu yang buruk, kau mengatakan, "Ini kok elek ya?" Ya itu dirimu. Ya,
Dan dengan jujur kita bisa mengaku itu. Kenapa? Karena banyak sifat DNA buruk kita mengalir ke anak kita juga. Ya, khususnya yang bagian licik-licik itu ya. Itu kadang mirip kita. Nah, itulah kenapa Saudara, firman Tuhan katakan kita ini berdosa. Kita tidak mampu. Itulah kenapa di dalam perjanjian baru kemudian meneguhkan ya, di dalam Matius 1:21, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kata kuncinya adalah menyelamatkan. Kemudian Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya apa Saudara? Ada satu harapan, ada satu misi penyelamatan, ada sebuah usaha yang Tuhan lakukan untuk membawa manusia yang dalam dosa ini, yang digambarkan di dalam kitab Yesaya, bahwa dunia ini begitu gelap dan terang Kristus itu datang. Kemudian semua orang pergi ke Sion. Kenapa? Karena terang itu telah bersinar untuk seluruh dunia. Itulah kenapa Saudara, dalam bagian ini sebenarnya firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Orang yang berdosa ibaratkan orang yang buta, dan orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang yang buta di dalam dosa, dia membutuhkan juru selamat, dia akan membukakan matanya. Dan hati-hati Saudara ya, kalau suami istri itu bisa kompak dalam hal positif, bisa juga kompak dalam hal negatif ya. Kemarin ada penggerebekan narkoba di sebuah daerah di Jakarta. Saya melihat bagaimana kompaknya suami istri ya. Jadi suaminya pengedar, istrinya juga pengedar. Dan ini menjadi partner in crime ya. Jadi dalam kejahatan itu kompak. Nah, hati-hati Saudara ya. Jangan sampai ketika kita membentuk rumah tangga, base-nya adalah ketidakbenaran. Itulah kenapa Saudara, kalau kita bisa simpulkan dalam bagian ini secara keseluruhan ya, bahwa ini menubuatkan tentang bagaimana hamba yang tidak berdosa itu dia akan dinubuatkan, dia akan menderita, dia akan menebus dosa manusia, dan kemudian itu akan digenapkan di Kalvari atau di atas kayu salib. Nah Saudara, itulah kenapa kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus, dia sejak dia berada di muka bumi, dia dinubuatkan atau dia lahir untuk nanti kemudian mati dan menggenapkan rencana itu ya, untuk menebus dosa manusia. Dan dia satu-satunya tokoh yang lahir untuk mati. Ya, yang lahir untuk mati. Dan bolak-balik saya ngomong Saudara, kalau kita memperingati Natal tanpa Paskah, itu nonsen. Kalau kita memperingati Natal, lalu Paskah, dan sebelumnya kita lupakan, ini nonsen. Kalau hanya happy birthday, semua orang happy birthday. Tapi yang membedakan Kristus adalah, dia bukan saja lahir, tapi dikatakan dia hidup, dia berkarya, dia mati, dan dia bangkit. Itulah yang disebut sebagai gospel atau Injil itu. Artinya apa Saudara? Allah yang sudah percaya dan saya percaya, bukanlah Allah yang kemudian tertanam di bawah muka bumi dan kemudian tinggal kerangka. Allah yang kita percaya adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian dan salib itu sudah kosong. Dia sudah bangkit dan menyediakan tempat bagi kita. Itulah kenapa berita ini yang disampaikan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Yesus mau melakukannya? Betul enggak? Kok mau Yesus begitu ya? Dan kita temukan Saudara, ungkapan cinta Tuhan, yaitu apa? Jawaban yang pertama adalah karena kasih-Nya. Kenapa Saudara? Yohanes 3:16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Figur mana di dunia ini yang bisa menyerahkan anak satu-satunya untuk dikorbankan? Dan ini yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Allah itu kemudian menjelma menjadi manusia. Dan dia mengorbankan dirinya. Kenapa Saudara? Karena kasih-Nya kepada kita. Makanya Saudara, tanpa kita sadar, Kristus itu mengasihi kita sebelum kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi sebelum Anda jadi Kristen, Tuhan itu sudah pilih Anda dan Tuhan sudah tahu suatu saat engkau akan jadi umat-Nya. Itulah kenapa ketika engkau jauh pun Tuhan itu sebenarnya sedang dekat dengan dirimu. Ya, banyak orang berpikir, oh aku ada masalah, aku mau dekat Tuhan. Ketika engkau jauh dari Tuhan, Tuhan tetap dekat dengan dirimu.
Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bersyarat gitu ya. Itulah kenapa saudara, ini adalah bentuk cinta kasih Tuhan, yaitu apa? Karena Allah itu mengasihi engkau. Dan kasih Allah itu tidak ada syaratnya. Kadang kita suami istri mengasihi ada syaratnya kan? Betul enggak? Waktu Anda pacaran kan waktu dibilang, wa aini. Langsung dalamnya dijawab, oh wa aini juga. Nipu ya wa paksa. Wa aini ni aiwo. Ada timbal balik. Kan tidak mungkin kita menikahi seseorangnya, wa aini, wa puyau. Atau dipaksa begitu ya. Tapi ada timbal balik. Nah saudara, Tuhan kasihnya tidak demikian. Tidak ada term and condition. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, waktu kita jatuh Tuhan kasih kita. Waktu kita memberontak Tuhan kasih kita. Waktu kita membangkang Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan izinkan apa saudara? Kita mengalami up and down. Kadangkala saudara, kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya saudara, menjelang Natal ini, mari kita evaluasi kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, pertanyaannya, bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Ada orang kadang ngomong cinta Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Biasanya kalau mau Natal, angka kehadiran tuh naik. Kenapa? Karena banyak orang Kristen kapal selam yang muncul. Amerika punya kapal selam pakai tenaga nuklir. Dia kalau nyelam Januari 2025, dia muncul lagi bisa Januari 2026. Kenapa? Karena dia punya sistem di mana nuklir itu bisa reproduce power ya. Nah, saudara, saya takutnya orang Kristen model itu ya. Apalagi orang Kristen yang bukan lagi nuklir, dia plus akinya BYD itu ya. Jadi sudah punya nuklir, ada akinya BYD. Jadi dia nyelam itu 2 tahun baru nongol. Lebih canggih lagi. Nah yang terjadi adalah apa saudara? Engkau akhirnya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Gereja hanya sebatas sebuah tempat entertain di mana kita happy-happy pulang dan kemudian kehidupan kita tidak diubahkan. Ingat saudara, di Advent yang kedua ini, pesan yang mau disampaikan adalah dosa masalah serius, harus dibereskan. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, maka kita ingat kasihnya, berarti kita harus meninggalkan dosa. Itulah kenapa saudara Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemarin ada sebuah testimoni waktu terjadi banjir bandang di daerah Sumatera. Ada sebuah keluarga yang kemudian bisa bertahan hidup karena dia naik di atas balok dan kemudian bermalam di atas balok itu. Suami, istri, dan kedua anaknya. Berhari-hari di atas kayu itu. Tidak ada pertolongan, tidak ada air minum, tidak ada makanan. Rumahnya sudah habis. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan mereka kehidupan, bisa hidup. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berpikir ya, sang ayah itu begitu luar biasa berkorban ya untuk istri dan anaknya supaya mereka bisa bertahan hidup. Dan sang ayah ini kemudian yang bertahan memegang kayu itu supaya sekeluarga itu tidak terhanyut. Coba bayangkan saudara, kalau papa saja begitu mengasihi keluarganya, apalagi Tuhan. Jadi jangan pernah saudara mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mengabulkan doaku, Tuhan itu kemudian jauh dari diriku. Saya mau katakan bahwa inilah saatnya kita mengingat Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang serius dalam mengasihi. Itulah kenapa C.S. Lewis pernah mengatakan demikian ya. Anak Allah menjadi manusia agar memampukan manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Jadi Tuhan datang ke dunia supaya orang yang tidak percaya kemudian one day and someday itu bisa memanggil Tuhan sebagai Tuhan. Jadi anak Allah menjelma menjadi manusia agar manusia-manusia atau kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah misi Allah yang dinyatakan. Itulah kenapa saudara, kita sangat bersyukur kalau kita bisa bangun kemudian kita tetap bisa menjadi anak Tuhan. Kita bersyukur ya. Apakah Anda bersyukur jadi orang Kristen?
Kau lihat mukanya kurang kayaknya. Salami sebelahnya dan katakan, bersyukur kita jadi orang Kristen. Ya, puji Tuhan ya. Yang tidak salaman bertobatlah. Ya, waktumu sudah dekat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan? Mengapa Tuhan Yesus mau melakukan misi penyelamatan itu? Kalau yang pertama dikatakan karena kasihnya, dan yang kedua kalau kita baca firman Tuhan, karena Tuhan tahu dosa ini membuat manusia gagal untuk reach out God, ya, untuk memegang Tuhan. Jadi seperti orang yang tertenggelam dalam sebuah lumpur dosa begitu ya. Dia tidak bisa menggapai orang. Dan pertolongan Tuhan itu datang dan manusia itu gagal untuk mencapai Tuhan itu. Dan Tuhan tahu. Itulah kenapa saudara, karena kegagalan itu digambarkan seperti domba yang sesat itu. Ya, dan mereka dikatakan mengikuti jalannya sendiri, ya, dan akhirnya melenceng daripada jalan Tuhan. Roma 6 ayat 1 mengatakan, jika demikian apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saya mau tanya, Tuhan mengampuni dosa kita enggak? Mengampuni. Kalau gitu kita lebih banyak bikin dosa. Ada amin? Syukur enggak ada yang bilang amin ya. Ada orang Kristen punya konsep begitu. Oh, Tuhan itu maha mengampuni. Kalau gitu tak buat banyak-banyak supaya sekali jalan, betul? Dia lupa masa expirednya beda-beda, betul? Ada kesaksian suami istri ikut KKR. KKR-nya 4 hari. Dia ikut hari pertama. Lalu ketika pengkhotbah itu mengatakan, jangan keraskan hatimu, saatnya bertobat. Suaminya bilang, istrinya sudah mau gini. Suami bilang, jangan. Kenapa? Masih ada 3 hari. Pikirnya nanti kamu nyesal. Ikut hari kedua. Giliran hari kedua, ngomong tentang masalah ekonomi, suaminya yang tergerak. Dia mau angkat tangan, istrinya bilang, jangan, masih ada hari ketiga. Wah, luar biasa nih orang. Kemudian ikutlah hari ketiga, enggak sampai gereja, tabrakan, mati dua-dua. Giliran malaikat yang bilang, kamu sudah mati. Ya, artinya sudah enggak bisa angkat-angkat tangan lagi, engkau enggak punya kesempatan. Seringkali saudara manusia begitu arogan dan lupa bahwa masa expirednya beda-beda. Jangan berpikir orang yang lebih tua dari kita, dia duluan, belum tentu. Saya pernah melayani, ada seorang ibu yang anaknya meninggal duluan. Saya lihat ibunya duduk di kursi roda, lihat jenazah anaknya. Tidak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa menangis. Kenapa? Masa hidup kita tidak tahu. Jangan berpikir, seperti lagunya Liu Tehua itu ya. Aini Iwanien. Itu lagu paling pembohong sedunia itu ya. Mengasihi engkau 10.000 tahun lagi. Manusia loh hidupnya berapa, betul? Kita sering kali lupa bahwa kita ini limit, ya ada limitnya. Itulah kenapa saudara, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, waktu manusia jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa manusia kemudian merasa malu dan menutupi auratnya. Pertanyaan saya, waktu manusia pertama kali diciptakan, apakah Allah ciptakan beserta bajunya? Ini kuis Alkitab ya. Apakah ada Alkitab mengatakan, lalu Tuhan menciptakan manusia, Kejadian pasal 2 ayat 7 itu ya, dan menghembuskan nafas. Kemudian Tuhan mengenakan baju herme kepada dia. Ada? Atau Tuhan mengenakan kain goni kepada dia. Ada? Artinya, from the beginning, bahwa Tuhan menciptakan, manusia itu sudah apa? Telanjang. Permisi bertanya, waktu di Taman Eden, penduduknya berapa? Saya bertanya ini. Besar kemungkinannya hanya Adam dan Hawa waktu itu. Malu enggak sama, diliatin kuda, malu enggak? Jangan lihat-lihat. Enggak ada kata malu di situ dan Alkitab tidak pernah catat itu. Tapi kenapa mereka kemudian menjadi malu ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk? Karena apa? Waktu itulah dikatakan mereka mengerti bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Dan waktu Tuhan cari dia, mereka menutupi auratnya
dengan daun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menggambarkan apa saudara? Dosa membuat kita suka kemudian menjadi aktor dalam hidup ini. Saya mengutip apa yang dikatakan Sigmund Freud ya. Sigmund Freud terkenal sekali teori-teorinya, psikologi. Salah satu yang dia ngomong adalah semakin sempurna penampakan orang, sikap orang, keberadaan orang, maka hati-hati. Karena semakin dia pakai istilah demon, ya, hal-hal jahat yang ada dalam dirinya itu semakin banyak. Kenapa? Karena yang baik di luar itu sebenarnya usaha untuk menutupi demon yang ada di dalam itu. Saya tidak tahu Anda setuju apa enggak ya. Tapi dalam beberapa hal saya melihat betul. Banyak sekali pembunuh berdarah dingin atau serial killer itu penampilannya, modelnya itu kayak orang baik. Dan semakin orang itu menutupi hal-hal jahat di dalamnya, itu maka dibutuhkan hal-hal baik di luar. Makanya Sigmund Freud mengatakan, beware, hati-hati. Kenapa? Semakin orang nampak too good to be true. Misalkan ya, saya ambil contoh lah, misalnya Cinda ya. Dia punya anak misalkan, memang punya anak sih ya. Kemudian ada yang melamar anaknya atau senang sama anaknya. Pasti akan melihatkan penampilan. Nah, manusia itu selalu melihat berdasarkan penampakan kan, betul enggak? Lihat, oh bagus, oh ini rapi. Tapi apakah itu menjamin? Belum tentu kan. Nah, kadangkala kalau orang itu ketemu mertua, tentunya dia akan mempersembahkan yang terbaik, betul? Kalau bisa dia ke hoki dulu, dia beli apel Fuji kan. Kemudian dia beli buah, dia datang. Kemudian dia datang tuh, wah pokoknya semua dianggukin, semua gini-gini, sak keluarga. Supaya apa? Impresinya bagus. Nah tapi sebenarnya itu bukanlah yang asli. Makanya Sigmund Freud mengatakan hati-hati. Semakin kau ketemu orang, kok kayaknya enggak mungkin orang sebaik ini. Hati-hati. Itu mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di dalam. Ya, meskipun ini tidak mutlak ya. Itulah kenapa saudara, kalau kita mengandalkan manusia, enggak bisa. Dan satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena manusia gagal, sudah terbukti. Dia tidak bisa mencapai Tuhan. Kenapa? Karena dia berdosa. Dan ketika dia berdosa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Dan dia membutuhkan yang namanya juru selamat itu, ya, yang bisa membereskan. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi mediator bagi kita untuk membereskan itu. Itulah kenapa saudara, kita tidak butuh lagi cawat-cawat untuk menutupi kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa isi hatimu. Sekarang pun Tuhan tahu apa dalam pikiranmu. Sedang mikirin nasi padang kan? Nanti pulang mau makan nasi padang kan? Habis itu mau jalan-jalan di mall kan? Nah itu pikiranmu kan? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tahu semuanya. Itulah kenapa saudara hati-hati. Nah makanya di endingnya kita dapat melihat bahwa Tuhan tahu meskipun dosamu banyak. Janjinya adalah sekalipun dosamu merah seperti kirbisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada amin? Jadi momen Advent yang kedua ini berita firman Tuhan yang mau disampaikan. Bereskan dosa. Apapun dosa yang sedang kau alami sekarang. Dan yang mengerikan, jangan matikan hati nurani. Kalau selama ini engkau ketika melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan, lalu masih ada suara yang mengingatkan, tapi kalau engkau selalu cuek, kemudian kau tidak menganggap, dan kau melawan hati nurani dan gerakan Roh Kudus itu, maka suatu saat suara itu akan padam. Dan itu mengerikan. Ketika suara itu sudah tidak bekerja lagi, maka engkau sudah terhanyut begitu jauh. Dan ketika engkau sadar, engkau sudah tidak bisa lagi kembali. Di momen Natal ini saya mau katakan kembali. Kan tahu kok kalau di toko ada kucing yang begini-begini. Coming home. Coming home. Ini kesempatan bereskan masalah dosa. Kenapa? Karena itu sangat-sangat krusial ya. Makanya saudara, sebagai penutup saya mengutip apa yang dikatakan Timothy Keller ya. Seorang pendeta di Amerika yang sangat terkenal, dia mengatakan, engkau tidak akan menyadari bahwa hanya Yesus yang kau butuhkan sampai pada saat hanya Yesus yang kau miliki di hidupmu. Ada amin?
Orang akan merasa, oh Yesus tidak penting. Sampai satu titik ketika kau berada di ruang ICU, ketika selang masuk sini, dan makanan dimasukkan dari sini. Dan ketika itu kau baru merasakan, Tuhan itu dekat ya. Semua orang pergi. Dan hanya Tuhan yang beserta engkau. Atau kalian mau buktikan lagi, bisa Anda naik maskapai penerbangan yang terkenal suka telat, yang terkenal sering rusak. Anda naik di ketinggian 33.000 feet dan di situ Tuhan itu dekat. Kenapa? Karena ketika jatuh, you are finished. Itulah kenapa kadangkala manusia perlu untuk dikasih shock terapi. Nah makanya Timothy Keller mengatakan, jangan sampai engkau berada dalam satu kondisi di mana engkau menyadari, aku tidak bisa apa-apa. Only Jesus can help me. Hanya Yesus yang bisa menolongku. Karena itu saudara, jangan sampai itu terjadi. Kesimpulan yang pertama, mengapa Tuhan mau menebus kita? Tidak ada alasan lain, hanya karena kasih-Nya. Karena Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi keluargamu. Karena itu saudara, apakah kasih itu sungguh-sungguh masih ada dalam hatimu? Yesus mengasihi kita, lalu gimana kita mengasihi Tuhan? Kadangkala kasih kita diuji kan dalam tahun ini. Waktu hidup kita begini, kasih kita diuji. Waktu rumah tangga kita begini, kasih kita diuji. Waktu anak-anak kita tidak sesuai ekspektasi kita, kita diuji. Kasih kita diuji. Karena itu saudara, kalau Yesus mengasihi kita, Dia mau mati bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Yang kedua, karena dosa. Manusia tidak dapat mencapai Allah, lalu Kristus menjadi mediator kita. Substitusi pengganti kita. Itulah kenapa Dia mau menebus kita. Dan respon kita hanya satu, hiduplah dalam kekudusan. Apapun profesimu, jangan matikan suara Roh Kudus. Kalau engkau melakukan dosa dan sudah tidak ada lagi suara Tuhan, bersedihlah. Berarti engkau sudah terhanyut jauh sekali. Dan suara itu mungkin kau sering padamkan, lalu kemudian engkau tidak merasakan dan mendengar lagi. Selamat menyambut Natal di Advent yang kedua. Dan biarlah firman Tuhan memberkati setiap kita. Let us pray, mari kita berdoa. Saya minta Anda ambil waktu sejenak. Masalah dosa adalah masalah serius. Bereskan. Karena Yesus datang, Dia lahir untuk menebus dosa kita. Dan kalau respon kita tidak membereskan dosa itu, maka sama saja sebenarnya Kristus belum lahir di dalam hati kita. Ingatlah, hatimu adalah palungan Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan untuk lahir di hatimu. Engkau sediakan hatimu, engkau hiasi dengan baik, supaya Kristus bertahta dalam hatimu. Benar engkau penuh dengan ketakutan, benar engkau penuh dengan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesus yang akan melakukan segalanya. Yesus yang akan menopang hidupmu. Yesus yang akan membereskan. Tugasmu hanyalah mengakui dosa-dosamu. Hidup dalam firman-Mu. Sehingga engkau sungguh-sungguh berada di jalannya. Pertanyaannya, maukah engkau sungguh-sungguh berkata, Tuhan ampuni aku. I have many sins. Aku banyak dosa. Ampuni aku. Aku sudah terhanyut jauh. Dan aku ingin kembali. Berdoalah saudara.
kita angkat sebuah pujian. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, Engkau di surga melihat kami. Engkau tilik hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengikut Engkau atau tidak? Tuhan, ingatkan kami. Bahkan bila perlu hajar kami jika kami menyimpang dari jalan-Mu. Karena kami tidak mau menyalibkan Engkau untuk kedua kali. Tuhan, di momen Advent yang kedua ini, hari kami menantikan kelahiran. Tuhan, sapa kami dengan firman Tuhan. Bahwa kami tidak lebih daripada domba sesat yang seringkali menyimpang dari jalan-Mu. Engkau sebagai Gembala Agung kami, kembalikan kami ya Tuhan. Jika dulu kami berkomitmen untuk membaca firman, dan sekarang kami sudah malas baca Alkitab, kembalikan kami. Jika dulu kami sering berdoa, dan sekarang sudah malas berdoa, kembalikan kami. Jika dulu kami seringkali meluangkan waktu untuk pergi beribadah, dan sekarang kami lebih suka pergi ke tempat hiburan, kembalikan kami. Dan jika suara-Mu sudah lama tidak kami dengar secara pribadi, menegur kami, kembalikan ya Bapa, kembalikan ya Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya penebus dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, semua kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita doakan menjelang Natal. Ada banyak event-event yang kita sudah siapkan. Kita doakan untuk cuaca, pembicara, doakan semua panitia. Doakan juga semua event ini dapat memberkati jemaat. Dan ini dapat menjadi sebuah sarana berkat untuk firman dan berita Natal dinyatakan. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa khususnya untuk cuaca, supaya Tuhan memegang kendali atas segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk acara Natal, kami mengingat untuk Natal EMC tanggal 10, Natal Sekolah Minggu tanggal 14, tanggal 16 Usia Indah, tanggal 21 Natal Rayon, dan tanggal 25 Natal Gabungan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau melindungi khususnya untuk cuaca yang kami butuhkan. Tuhan memberikan hari yang baik, Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan memberkati setiap pembicara, dapat diberikan hikmat kekuatan, sehingga pesan firman Tuhan jelas dan menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih, berkati setiap panitia, dalam segala kesibukan mereka Tuhan menopang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita juga doakan untuk bencana yang menimpa di Sumatera. Kita berdoa untuk para korban-korban yang sampai pada saat ini berada dalam kesusahan. Kita doakan supaya Tuhan yang akan menggerakkan khususnya orang-orang yang diberkati untuk menyumbang, untuk membantu, dan juga pemerintah untuk bisa sungguh-sungguh berkontribusi. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini bersama-sama.
Bapa di surga, kami mengingat untuk korban longsor dan banjir yang ada di Sumatera. Tuhan memberkati ya Bapa untuk semua orang-orang yang mungkin saat ini dalam kesusahan. Mereka tidak punya makanan, minuman, bahkan tempat tinggal. Tuhan bilang Kau campur tangan ya Bapa, di mana gereja kami juga memberikan kontribusi. Kiranya Tuhan memberkati melalui gereja Kalam Kudus, kami menyalurkan bantuan untuk orang-orang di sana. Tuhan memberkati supaya bantuan ini dapat menjadi berkat. Dan kami serahkan Tuhan juga memberkati pemerintah dalam menangani semua ini ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak kita dari sekolah SKE akan menyampaikan pujian persembahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.
Terima kasih kepada adik-adik kita yang telah memberkati kita dengan pujiannya. Kiranya boleh didorong terus untuk boleh melayani dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan pada siang hari ini. Dan sambil kita memujikan pujian KPPK nomor 316. Rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dari samudra. Yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Bait yang kedua, rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra. Yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Bait yang ketiga, rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa. Bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi miliknya. Ku diberikan dosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra. Yang teramat tinggi, yang teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami ucap syukur dan berterima kasih Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa, yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memberikan sebagian kecil daripada apa yang telah kami terima atas anugerah yang telah Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Kiranya persembahan dan perpuluhan yang telah terkumpul ini dapat dipakai dengan bijak dan dengan taat akan kehendak Tuhan, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan boleh ditinggikan
di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, bahkan Ia rela mati bagi kita. Karena itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya memampukan saudara dan saya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan memberkati dan seorang pengurus akan memberikan pengumuman. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita membaca